Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang awalan dari program yang telah kelompok kami buat, yaitu program KP. Untuk pertamanya, di sini ada import Java Util Scanner, dan yang kedua ada import Java Util Rise. Untuk import Java Util Scanner, ini kita gunakan untuk memanggil kelas scanner pada package Java Util. Jadi yang di sini kita gunakan ada variabel static. Dan di sini ini contohnya ya variabel statiknya. Dan untuk yang sintaknya sendiri yaitu di line kelima static scanner input sama dengan new scanner itu untuk sintak dari scanner tersebut. Dan untuk fungsi dari variabel static ini yaitu fungsinya untuk menyimpan pilihan atau ketika kita sudah mengisi tanggal pesan, nama pembeli, nomor meja, menu pesan, ukuran minuman, harga minuman, jumlah pembeli serta jumlah meja. Ketika kita sudah mengisi ini semua akan disimpan di variabel static ini. Baik, selanjutnya untuk import Java Util Arise, ini kita gunakan untuk memanggil kelas Arise pada package Java Util. Jadi ketika kita ingin melakukan pengoperasian seperti searching, sorting, recursive, dan yang lainnya, maka kita perlu memasukkan import Java Util Arise agar pengoperasian tersebut bisa berjalan. Selanjutnya ada public class KPBCL, ini merupakan nama file dari program kelompok kami, yaitu KPBCL. Selanjutnya di sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini merupakan scanner static variable statiknya dari scanner tersebut. Dan di line kelima ada sintaknya. Di sini ada 100 ya. Jadi di sini kita bisa memasukkan maksimal sampai 100 huruf kata atau angka. Di sini ada public static void main. Ini merupakan metode main atau metode utama ketika kita memulai atau kita menjalankan program ini ya untuk pertama kalinya, maka ini akan metode ini yang akan jalan terlebih dahulu atau jalan yang pertama kali. Selanjutnya ada scanner input sama dengan new scanner. Ini merupakan variable input yang akan menjadi scanner baru. Untuk string menunya ini merupakan ketika kita sudah memilih menu, maka akan tersimpan di dalam string menu ini. Selanjutnya di sini ada system out println, statement system out println dari line 20 sampai 24. Ini untuk menampilkan output dari headernya ya. Ada nama KP-nya, KPBCL, ada alamatnya, jalan raya ini, ada contact person-nya, nomor teleponnya, ada Instagram, sosial medianya, ada your second home away from home, itu tagline-nya. Baik, kita jalankan terlebih dahulu tampilannya seperti apa. Ya, bisa dilihat seperti ini tampilannya, letak di atas atau seperti header ya. Nah, untuk selanjutnya di sini kita menggunakan perulangan do while. Di sini ada statement system out println lagi. Di sini perulangan do while ini ketika kita tidak memilih keluar, maka pilihan ini akan muncul terus-menerus sampai kita memilih keluar. Jadi ketika kita memilih keluar, maka program tersebut akan berhenti. Baik, di sini ketika kita ingin memilih statement lebih lanjutnya, ketika kita ingin menginput lebih lanjutnya, maka kita menggunakan statement pilihan sama dengan input next integer. Di sini kita juga menggunakan switch case ya. Jadi di pilihan pertama, misalkan kita list meja kosong, itu masuk ke case 1, cari meja kosong. Yang kedua membuat pesanan, itu masuk ke case 2 membuat pesanan. Yang ketiga menambah pesanan, masuknya ke case 3 menambah pesanan. Yang keempat tampilkan struk pembeli, masuknya ke case 4 tampilkan struk. Dan yang terakhir ada yang kelima keluar. Untuk yang keluar ini nantinya akan muncul tampilan terima kasih telah berkunjung ke KPBCL. Bisa kita coba dulu yang kelima. Apakah benar? Ya, benar. Di sini ada tampilan terima kasih telah berkunjung ke KPBCL karena kita telah memilih pilihan yang kelima atau keluar. Dan sedangkan ketika kita tidak memilih pilihan yang nomor 5, maka program tersebut akan terus-menerus berulang dari 1 sampai 5 ini.
Dan ketika kita memilih yang kelima keluar, maka akan berhenti di tampilan terima kasih telah berkunjung ke kafe BCL. Baik, di sini kan ada default ya, statement system out println atau tampilan pilihan tidak valid itu akan muncul ketika kita memilih angka yang tidak sesuai dengan kelima pilihan tersebut ini. Jadi ketika kan di sini angkanya kita masukkan hanya 5 saja, 1 2 3 4 5. Di sini ketika kita memilih angka 0, misal angka 0 atau di luar angka 5, misal 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya, maka nantinya pilihannya akan muncul tampilan pilihan tidak valid. Kita akan mencobanya, apakah benar? Jadi kita misalkan memilih 0. Nah, di sini ada muncul pilihan tidak valid. Ya, karena kita tidak memilih sesuai dengan angka yang kita tampilkan atau kita inputkan 1 sampai 5. Jadi tampilannya tidak valid karena kita memilihnya 0, kan tidak sesuai dengan angkanya. Nah, di sini kan seperti yang saya bilang tadi ya, kita menggunakan dual. Jadi ini akan balik lagi ke pilihan ini sampai kita memencet yang kelima tadi, pilihan keluar, maka akan muncul tampilan tadi yang terima kasih telah berkunjung ke KPPC, maka program selesai. Jika program tidak Jika kita tidak memilih pilihan yang kelima ini, maka program akan terus berulang menggunakan dual, menggunakan perulangan dual. Baik, untuk selanjutnya, di sini ada static boolean is valid. Di sini kita ingin membuktikan apakah nomor meja tersebut valid atau tidak. Di sini sebelumnya kita menggunakan string ya untuk nomor mejanya. Nah, di sini ada integer nomor sama dengan integer versus integer. Di sini kita akan mengkonversikan string tersebut di nomor meja ini menjadi integer. Jika konversi tersebut berhasil atau valid, maka nilai yang akan dikembalikan bernilai true atau return true. Jika yang konversi tersebut gagal, maka nilai yang akan dikembalikan return false. Selanjutnya di sini ada static void cari meja kosong atau metode untuk mencari meja kosong. Di sini ada system out print ln atau system out print itu merupakan statement untuk outputan masukkan jumlah meja yang tersedia. Bisa kita coba terlebih dahulu. Nomor 1, nah, masukkan jumlah meja yang tersedia sama seperti tampilan yang di sini. Nah, di sini kita memasukkan jumlah meja yang tersedia. Nah, nanti ketika kita memasukkan jumlah meja yang tersedia ini, maka akan tersimpan di dalam jumlah meja ini. Nah, di sini ada boolean meja kosong sama dengan new boolean jumlah meja. Ini tuh merupakan kita memakai ini untuk menyimpan jumlah meja kosong sepanjang jumlah mejanya, atau kita ingin membuktikan ya di sini apakah meja tersebut benar atau tidak. Dan di sini kita menggunakan ini boolean meja kosong. Jadi ketika di sini boolean meja kosong ini sepanjang jumlah mejanya, panjangnya sebanyak jumlah meja. Jadi di sini inisialisasinya diinisialisasikan meja kosongnya untuk setiap inisialisasi meja kosong ini bernilai true. Dan di sini ada sequential search. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan di awal, ada program searching, sorting, recursive, dan yang lainnya. Jadi di sini ada sequential search ya. Ini untuk untuk pengoperasian searchingnya. Jadi di sini kita akan membuktikan apakah nomor meja tersebut tidak sama dengan takeaway dari nomor 1 sampai dengan jumlah meja yang tersedianya. Jika hal tersebut terbukti tidak tidak benar, atau semisal jumlah meja yang nomor meja tersebut tidak sama dengan takeaway, maka di sini meja kosong tersebut nomor satunya itu akan false. Ya, jadi di sini akan diperiksa satu persatu ya, apakah nomor meja tersebut sama dengan takeaway. Jika itu tidak benar atau tidak sama, maka meja kosong dari nomor 1 ini kondisinya false. Untuk selanjutnya, sistem out print, masukkan nomor meja yang diinginkan. Ini merupakan
Statement outputan masukkan nomor meja yang diinginkan. Itu pilihan yang kedua dari yang tadi yang pertama. Nah, masukkan jumlah meja yang tersedia. Kita bisa lihat di sini. Bisa kita buktikan di nomor satu jumlah meja yang tersedia. Misal kita pilih 10. Nah, di sini ada masukkan nomor meja yang diinginkan. Sama seperti pilihan ini, outputan ini, tampilan ini, memasukkan nomor meja yang diinginkan. Dan nanti nomor meja yang diinginkan ini akan akan tersimpan di dalam string nomor meja ini. Nah, di sini ada method isValid nomor meja string. Di sini kita akan membuktikan apakah nomor meja tersebut valid atau tidaknya ya, menggunakan statement ini. Method isValid. Dan juga di sini kita juga memberikan maksimal 50 meja. Jadi untuk inputannya maksimal yang tersedia sampai 50 meja. Atau pilihan mejanya sampai 50 meja. Oh ya, untuk tadi di sini kita menggunakan integer nomornya. Nah, yang tadi ya, untuk metode is validnya. Menggunakan tipe data integer. Nomor sama dengan integer plus integer untuk mempunyai stringnya. Untuk selanjutnya, di sini ada jika nomor mejanya, jika bentar, di sini jika nomor meja tersebut sesuai dengan jumlah mejanya, semisal jumlah mejanya ini 10, nah kita memilih 1 sampai 10 ya. Maka nomor meja tersebut berhasil dipesan. Nah, dan jika meja tersebut, misalkan kita memilih kan jumlah meja yang tersedianya misalkan 10, kita memilihnya di atas 10, misal 11, 12, 13 dan seterusnya, maka yang akan tampil yaitu nomor meja tidak valid ya. Di sini seperti ini tampilannya. Dan di sini ada output atau tampilan sudah terisi, silakan pilih meja lain, yaitu ketika kita dari jumlah meja yang tersedia ini sebelumnya sudah ada yang mengisi. Misal kita sebelumnya ada pembeli dari yang awal memilih nomor 5. Nah, selanjutnya ketika kita ingin memilih meja lagi, misal kita ingin memilih nomor meja yang 5 ini, maka akan muncul tampilan sudah terisi atau silakan pilih meja lain. Nah, jadi jika meja tersebut kosong, bakal berhasil disimpan. Jika meja tersebut kita pilih tidak sesuai dengan yang tersedia, jumlah meja yang tersedia, maka akan muncul tampilan nomor meja tidak valid. Kita akan membuktikannya. Nah, di sini kita akan membuat list meja kosongnya. Kan kita memilih 10, kita memilih 5. Nah, meja nomor 5 berhasil dipesan. Jadi untuk yang pelanggan pertama berhasil memesan meja nomor 5. Nah, yang kedua, membuat pesanan. Uh, atau kita bisa langsung saja ya, ketika kita ingin memilihnya. Jadi seperti ini, list meja kosong, 10, 5. Nah, kita ingin memilih lagi. 1, 10. Nah, kita ingin memilih nomor 5 lagi. Nah, di sini nomor 5, meja nomor 5 tetap berhasil dipesan. Kenapa bisa tetap berhasil dipesan? Karena kita belum memasukkan nama pembeli pada bagian membuat pesanan. Jadi kita akan memasukkan nama pembeli terlebih dahulu. 10, 5. Kita membuat yang kedua. Misalkan
nama pembeli misal Denny. Nah, kita ini memilih sesuai angka yang tadi kita pesan 5. Kita memilih satu kopi cappuccino ukuran L. Nah, ini data dari pembeli yang pertama ini berhasil disimpan atau berhasil di keep atau disimpan di dalam pilihan yang pertama ini. Uh, jadi ada namanya Denny, ini memilih meja nomor 5 dan memilih kopi cappuccino ukuran L. Data tersebut bisa disimpan. Dan ketika kita ingin memilih meja lagi, kita pencet 1. Maaf, di sini sedikit error. Baik, kita akan mulai lagi dari awal ya. Meja kosong, 10, itu sudah tersedianya, 5. Nah, kita ingin memasukkan data pembelinya, tanggal segini, Denny. Tadi dia memilih nomor 5 mejanya. Kita memasukkan pilihan kopi saja. Espresso. Size-nya M. Nah, data Denny tersebut sudah tersimpan di pelanggan yang pertama, di pilihan meja yang nomor 5. Kita ingin memilih lagi list meja kosong. Di meja yang tersedia kan tadi 10. Jadi ketika kita ingin memilih meja yang diinginkan 5, nah, jadi di sini meja nomor 5 tersebut sudah terisi karena kita sudah menginput data-data dari pembeli yang pertama tadi, Denny ini memesan meja nomor 5 dan memesan kopi espresso. Dan untuk selanjutnya di sini kita akan mencoba memilih nih yang awal. List meja kosong, misalkan jumlah meja tersedia 10, meja yang diinginkannya misalkan lebih dari 10 ya, 11. Nah, maka akan muncul nomor meja tidak valid karena nomor meja tersebut tidak sesuai dengan jumlah meja yang tersedia. Jadi kita hanya bisa memasukkan dari 1 sampai jumlah meja yang tersedia saja. Dan kita harus perhatikan terlebih dahulu apakah yang di pilihan pertama tadi sudah terisi atau belum mejanya. Jika sudah terisi, maka kita tidak bisa mengisi nomor meja yang misalkan dari tadi, misalkan kita memilih nomor 5 dari 10 meja yang tersedia, sedangkan nomor 5 tersebut sudah diisi oleh pelanggan yang pertama, maka kita tidak bisa memilih nomor 5 dari meja tersebut, karena akan muncul tampilan meja nomor 5 sudah terisi, silakan pilih meja lain. Oke. Baik, terima kasih untuk selanjutnya yaitu metode static void menambah pesanan. Di mana di sini program meminta pengguna untuk memasukkan nomor meja yang ingin ditambah pesanannya. Lalu disimpan di dalam variabel nomor meja. Serta di sini ada integer indeks meja sama dengan -1. Kenapa -1? Karena di sini untuk menandai bahwa si nilai ini belum ada atau objeknya itu belum ditemukan. Selanjutnya di sini ada integer i sama dengan 0, di mana merupakan inisialisasi saat si pembeli atau pengguna memasukkan nomor yang dia inginkan, dan si program itu menerima atau mengecek itu kalau program itu ada, maka di sini langsung masuk saja ke tambah menu. Kalau misalkan sama dengan -1, masuknya ke pesanan saat ini gitu outputnya sampai dengan total harganya.
Nah, masuknya ke boolean tambah menu ya. Selanjutnya, di tambah menu ini program akan meminta pelanggan untuk memilih menu tambahan pada pesanan. Di sini ada kopi, teh, dessert, dan selesai gitu. Kalau penggunanya milih selesai, berarti bakal keluar dan mencetak harga total dan juga pesanan saat ini. Dan keluar dari metode menambah pesanan. Nah, kalau si pengguna menginputkan pilihan menunya sama dengan 1, maka masuk ke tambah menu kopi. Di sini di tambah menu kopi ini terdiri dari menu kopi dari espresso sampai macchiato dan juga opsi keluar ya. Dan dengan menggunakan perulangan do while, di mana di sini diminta untuk memasukkan nomor menu kopi yang ingin ditambahkan. Bila ingin menambahkan, jika tidak, pilih saja 0 untuk keluar. Di mana pilihan kopi ini, jika pilihan kopi sama dengan 1 itu espresso, kalau pilihan kopi sama dengan 2 itu americano, pilihan kopi 3 latte, pilihan kopi 4 cappuccino, pilihan kopi 5 mocha, pilihan kopi 6 macchiato, beserta harganya. Dan kalau milihnya 0 itu akan keluar dari menu kopi. Namun kalau kita milihnya selain 1 sampai 6, maka akan keluar output pilihan tidak benar. Selanjutnya yaitu ke tambah menu teh, tadi sudah ke tambah menu kopi. Untuk tambah menu teh itu strukturnya mirip dengan metode tambah menu kopi. Di sini program meminta pengguna untuk masukkan nomor teh kalau bila mau ditambahkan, kalau enggak langsung keluar gitu, beserta harga-harganya. Serta di sini juga ada tambah menu dessert, di mana sama juga strukturnya. Kalau mau memilih, tinggal menambahkan pilihan dessert sama dengan berapa. Kalau tidak, pilihan dessert sama dengan 0 langsung keluar. Untuk selanjutnya, yaitu di sini ada metode menambah pesanan yang digunakan untuk memasukkan pesanan yang ingin ditambahkan kepada meja si pelanggan ya. Di pertama-tama di sini akan menampilkan header menambah pesanan. Lalu program meminta user atau pelanggan untuk memasukkan nomor meja yang ingin ditambah pesanannya. Di sini menggunakan tipe datanya yaitu integer. Lalu setelah itu akan dilakukan pengecekan pada nomor meja yang dimasukkan oleh si pengguna. Ini merupakan nomornya valid atau tidak, nanti dicek gitu. Kalau nomor mejanya dimasukin sesuai dengan range ini, 1 hingga jumlah meja, maka nomor meja tersebut akan ditambahkan pada array nomor meja, pada indeksnya jumlah pembeli. Lalu di sini setelah itu akan dilakukan pengecekan apakah nomor meja yang dimasukkan sesuai dengan pengguna atau tidak. Kalau misalkan nomornya itu 1 hingga jumlah meja, maka meja tersebut dapat ditambahkan pada array nomor meja. Lalu setelah itu akan ditingkatkan I++ biasanya jumlah pembelinya itu ditingkatkan sebesar 1. Jika nomor mejanya yang dimasukkan tidak valid atau salah, tidak dalam range 1 hingga jumlah meja, maka program akan menampilkan nomor meja tidak valid, ini outputannya. Selanjutnya yaitu membuat pesanan. Pada metode membuat pesanan ini, program meminta untuk memasukkan tanggal pesanan, nama pembeli, dan masukkan nomor meja. Di sini untuk membuat pesanan sendiri itu menggunakan string dengan tanggal pesanan array-nya dan indeksnya jumlah pembeli. Lalu untuk masukkan nama pembeli ini menggunakan tipe data yang sama yaitu string.
dengan nama pembeli sebagai array dan indeksnya jumlah pembeli. Lalu untuk masukkan nomor meja, di sini terdiri dari dua opsi. Kalau dine-in itu masuknya ke nomor, kalau misalkan kita ngetik take away itu bakal bakal milih opsi untuk take away gitu. Tidak perlu milih nomor meja. Pada bagian if nomor match ini yang plus D itu programnya akan memeriksa apakah nomor meja ini dimasukkan oleh pengguna ini merupakan angka atau bukan. Kalau misalkan nomor yang nggak berupa angka, pasti si program akan mencetak kesalahan itu nomor meja tidak valid dan keluar dari metode membuat pesanan. Lalu ada if yang perulangan yang kedua, di sini adalah kondisi di mana si if nomor meja ini kurang dari 1, programnya akan memeriksa, di mana program akan memeriksa apakah nomor meja ini berada dalam rentang nomor meja yang valid atau tidak. Kalau nggak valid, si program akan ngecek kesalahan. Maaf, meja tersebut telah ditempati. Dan lalu setelah melakukan pemesanan, program akan kembali ke pilih menu ke bawah. Baik, bisa kalian lihat pada line ke-346, di sini kami menuliskan static void memilih menu. Itu gunanya untuk mendeklarasikan metode memilih menu yang nantinya bisa kita panggil tanpa harus membuat objek dari kelas yang menggunakan metode ini. Kenapa kita pakai void? Karena metode ini nggak akan ngembaliin nilai apapun. Lalu lanjut pada line ke-347 sampai line ke-351, di sini kami akan memunculkan output yang menyajikan berbagai jenis pilihan menu yang tersedia pada program kafe kami, yakni kami menjual pilihan pertama ada kopi, yang kedua ada teh, yang ketiga ada dessert. Lalu untuk line yang ke-351, di sini ada outputan yang nantinya akan kita gunakan untuk menaruh inputan kita mengenai pilihan menu yang akan kita pilih, seperti itu. Lalu lanjut pada line ke-352, di sini kami menuliskan integer pilihan menu sama dengan input.nextIn. Itu gunanya buat biar program tuh bisa ngebaca inputan yang telah kita masukkan sebelumnya dan disimpan ke dalam variabel yang bernamakan pilihan menu, tentunya menggunakan tipe data integer, karena data yang kita masukkan itu hanya memuat angka saja. Lalu lanjut pada line ke-353, di sini ada input.nextLine, itu gunanya untuk ngebersihin baris baru yang mungkin masih tersisa dari pembacaan input sebelumnya, karena kan sebelumnya kita pakai metode nextIn ya, jadi program itu cuma baca data kita yang memuat angka saja gitu, yang bernilai data integer aja gitu. Sedangkan data-data kita yang lain yang mengandung karakter itu tuh nggak keikut serta. Jadi makanya kita pakaiin input.nextLine untuk ngebersihinnya. Lalu lanjut pada line ke-354 sampai line ke-368, di sini kami menggunakan fungsi switch case dalam pemilihan menunya. Jadi kita ibaratkan case 1 itu merupakan pilihan satu kita, yaitu kopi. Case 2 itu adalah pilihan kedua kita, yaitu teh. Case 3 itu pilihan yang ketiga, yaitu dessert, dan lain sebagainya. Seperti itu. Misalnya nih, kita mau mesen kopi. Otomatis kita nginput angka 1 kan. Nah itu nanti kita ini bakal dibawa masuk ke dalam case 1, yang kemudian program akan memanggil si metode input kopi ini sendiri. Yang mana di dalam metode input kopi itu nantinya terdapat beragam jenis pilihan dari si kopi. Contohnya tuh kayak ada pilihan latte, cappuccino, mocha, macchiato, dan lain sebagainya. Seperti itu. Sama untuk case 2, case 3 itu sama kayak case 1. Misalnya kita pengen pesen teh nih, otomatis kita bakal input angka 2 dong. Nah, angka 2 ini nanti kita bakal dibawa masuk ke dalam case 2,
yang kemudian program akan memanggil si metode input teh ini sendiri. Yang lagi-lagi di dalam metode ini sendiri nanti terdapat beragam jenis pilihan teh. Ada teh hitam, teh oolong, teh peppermint, sama teh hijau itu yang bisa kita pilih nantinya gitu. Sama case 3 juga, misalnya kita mau mesen dessert, otomatis kita bakal input angka 3 dong. Nah, habis itu kita bakal dibawa masuk ke dalam case 3, yang kemudian program akan memanggil si metode input dessert ini. Yang di dalamnya nanti terdapat beragam jenis pilihan dari dessert itu sendiri. Contohnya tuh kayak ada pilihan puding, es krim, sama cake, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, selain case 1, case 2, case 3, dan case lainnya, di dalam split case itu ada juga fungsi default, yang artinya misalnya nih, kita mau inputin angka di luar opsi yang ada. Ini kan opsinya tuh cuma dari 1 sampai 3 ya. Nah, kita tuh mau input angka 4 gitu. Udah jelas kan 4 itu nggak ada di opsi, tapi kita kekeh gitu mau inputin angka 4. Nah, nanti program ini bakal munculin outputan yang bertuliskan pilihan tidak benar. Itu artinya data yang kita masukin itu nggak sesuai dengan program yang ada, seperti itu. Nah, disinilah rekursi itu berjalan gitu kan. Di sini pada line ke-366, si metode memilih menu ini akan memanggil fungsinya sendiri, yaitu memilih menu ini untuk membawa si pembeli yang salah data tadi untuk kembali menuju line 347 lagi untuk mengisi ulang secara benar datanya, seperti itu. Itu fungsi rekursi. Lalu lanjut, di sini pada line ke-370 ini ada jumlah pembeli plus. Sama munculin output yang bertuliskan data pembeli berhasil disimpan, seperti itu. Lalu lanjut, di sini pada line ke-374 kita menggunakan static void lagi, static void input copy. Ini fungsinya sama seperti yang sebelumnya. Lalu bisa kita lihat pada line ke-375 sampai 383. Di sini kami memunculkan outputan berupa berbagai jenis pilihan kopi. Di sini antara lain ada espresso seharga 15.000, americano seharga 20.000, latte seharga 25.000, cappuccino 25.000, mocha 30.000, dan macchiato 25.000. Dan untuk line ke-383 di sini terdapat output yang nantinya akan dijadikan tempat untuk menaruh inputan kita mengenai pilihan kopi kita yang akan dibeli, seperti itu. Lalu lanjut pada line ke-384, di sini kami menuliskan integer pilihan kopi sama dengan input.nextIn. Itu gunanya biar program tuh bisa ngebaca inputan kita sebelumnya. Itu lalu menyimpan nilai dari inputan tersebut ke dalam variabel yang bernama pilihan kopi. Tentunya menggunakan tipe data integer lagi, karena data yang kita masukkan sebelumnya itu hanya memuat angka saja, seperti itu. Lalu lanjut pada line ke-385, di sini kami menggunakan input.nextLine lagi. Itu gunanya untuk membersihkan baris baru akibat pembacaan input sebelumnya, karena kan sebelumnya kita pakai metode nextIn nih. Nah, program kan cuma bisa baca data-data kita yang memuat angka saja kan, yang bernilai data integer aja gitu. Nah, sedangkan data-data kita yang bermuat karakter itu nggak keikut serta gitu. Jadi kita bersihin baris tersebut tuh pakai input.nextLine, seperti itu. Lalu lanjut lagi di sini pada line 387 sampai 421 itu menggunakan switch case untuk pemilihan kopinya. Kayak case 1 itu sama dengan pilihan 1 pada menu kita yaitu espresso, case 2 itu sebagai pilihan 2 kita yaitu americano, case 3 itu sama dengan pilihan ketiga kita yaitu latte, case 4 itu cappuccino, case 5 itu mocha, case 6 itu macchiato, dan lain sebagainya. Ini misalnya kita mau mesen espresso gitu kan, otomatis kita bakal input angka 1. Nah, setelah itu kita ini akan dibawa masuk ke dalam case 1, lalu si program ini akan menyimpan si espresso ini ke dalam array menu pesan yang ada pada indeks jumlah pembeli.
Untuk harganya juga, si 15.000 ini akan disimpan oleh program ke dalam array harga minuman yang ada pada indeks jumlah pembeli. Case 2, case 3, case 4, case 5, case 6, seperti itu juga alurnya seperti case 1. Lalu jika kita menginputkan pilihan angka di luar opsi yang ada, yaitu opsi 1 sampai 6, misalnya kita mau input angka 7, nah itu kan jelas ya nggak ada di opsi. Nah, maka program nantinya akan memunculkan output yang bertuliskan pilihan tidak valid, seperti itu. Lalu lanjut lagi ke line 423 sampai 436. Di sini kami memunculkan output yang berupa pertanyaan mengenai ukuran minuman apa yang akan kita pilih, apakah S small, M medium, atau L large, seperti itu. Lalu lanjut pada line ke 424. Di sini ada ukuran minuman jumlah pembeli sama dengan input.next. Itu gunanya untuk agar si program ini bisa ngebaca inputan kita sebelumnya dan menyimpan nilai dari inputan tersebut ke dalam array ukuran minuman yang ada pada indeks jumlah pembeli. Seperti itu. Lalu lanjut pada line ke 425. Di sini kita menggunakan input.next line lagi-lagi untuk membersihkan baris baru yang mungkin masih tersisa akibat pembacaan inputan sebelumnya, seperti itu. Lalu lanjut lagi pada line ke 427 sampai 436. Di sini kami menggunakan fungsi if, itu kan. Yang di sini kita tuliskan if ukuran minuman jumlah pembeli dot equals ignore case S, harga minuman jumlah pembeli sama dengan tambah 0. Nah, ini kenapa kita pakai equals ignore case? Itu tuh fungsinya untuk mengabaikan perbedaan ketika ketika hendak ingin memasukkan input mengenai ukuran minuman. Di sini kan tertera jelas ya, ukuran itu tertulis dengan huruf kapital gitu kan di masing-masing ukurannya. Misalnya di inputan kita tuh pengen nulis S tapi nggak harus huruf besar gitu, kita pakainya huruf kecil. Nah, program ini masih tetap bisa ngebaca inputan kita gitu karena adanya equals ignore case ini. Jadi mau kita nginput pakai huruf besar, huruf kecil, selama itu inputannya sama-sama S, sama-sama M, sama-sama L, nah program itu masih bisa ngebaca seperti itu. Nah, ini maksudnya kondisi yang maksudnya if yang pertama ini itu untuk memeriksa. Misalnya kita memesan ukuran minuman es, jadi harga minuman yang kita bayar adalah tetap dan tidak berubah, sama dengan harga yang tertera pada menu kita sebelumnya. Itu. Kalau yang kondisi 2, ini ada else if, ukuran minuman jumlah pembeli dot equals ignore case M, harga minuman jumlah pembeli sama dengan ditambah 5.000. Itu artinya, jika kita memesan ukuran minuman dengan ukuran M, maka harga yang kita bayar harus dikenakan tambahan harga sebesar 5.000. Misalnya kita membeli minuman seharga 20.000, lalu kita memesan ukuran M nih. Jadi si 20.000 itu ditambah sama 5.000. Jadi kita harus bayar minuman tersebut sebesar 25.000, seperti itu. Lalu untuk kondisi yang ketiga juga sama. Di sini ada tulisan else if ukuran minuman jumlah pembeli dot equals ignore case L, harga minuman jumlah pembeli sama dengan ditambah 10.000. Jadi misalnya kita mau beli minuman dengan ukuran L, jadi harga yang harus dibayar itu perlu ditambahkan dengan harga 10.000. Misalnya kita membeli minuman seharga 20.000 nih, terus kita milih ukuran L. Jadi otomatis harga yang dibayar itu si 20.000 itu ditambah 10.000. Jadi kita harus bayar sebesar 30.000. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kita menginputkan di luar 3 pilihan ini, SML ini, misalnya kita mau inputin XL deh gitu. Nah, program ini akan memunculkan output yang bertuliskan ukuran tidak valid karena ya nggak ada di opsi gitu kan, nggak sesuai sama ketentuan program. Jadi program akan berhenti melakukan pengeksekusian. Gitu. Untuk yang input teh juga sebenarnya alurnya sama sih sama yang copy tadi, tapi saya akan jelaskan ulang gitu. Nah, 438 ini static void input teh itu sama-sama yang sebelumnya. Terus dari line 439 sampai 445 itu sama juga, ini memunculkan output yang menyajikan berbagai jenis pilihan dari si teh. Ada teh hitam 15.000, teh hijau 20.000, teh oolong 25.000, dan teh peppermint ada 20.000. Terus yang line 445 ini outputan buat naruh inputan kita terhadap
pilihan teh kita yang akan dibeli nantinya, seperti itu. Lalu pada line ke-446 di sini ada integer pilihan teh sama dengan input.nextIn. Itu gunanya biar program tuh bisa ngebaca inputan kita sebelumnya. Itu lalu menyimpan nilai dari input tersebut ke dalam variabel yang bernamakan pilihan teh dengan menggunakan tipe data integer. Karena data yang kita masukkan itu hanya memuat angka saja. Lalu pada line ke-447 di sini ada input.nextLine. Itu gunanya untuk ngebersihin baris baru yang mungkin masih tersisa dari pembacaan inputan sebelumnya. Karena kan sebelumnya kita pakai nextIn ya, metode nextIn. Nah, itu program tuh cuma ngebaca data-data kita yang memuat angka saja atau yang bernilai data integer saja. Sedangkan data-data yang memuat karakter itu nggak keikut serta, makanya kita pakaiin input.nextLine untuk membersihinnya. Itu. Lalu ini juga sama pada line ke-449 sampai 473 kita pakai sweet case. Memilih tehnya, jadi case 1 itu ya pilihan 1 teh hitam, case 2 itu sebenarnya teh hijau, case 3 itu teh olok, case 4 itu teh peppermint. Nah, misalnya kita mau mesen teh hitam, otomatis kita nginputin angka 1, lalu nanti kita akan dibawa masuk ke dalam case 1, yang mana program akan menyimpan teh hitam ke dalam array menu pesan yang ada pada indeks jumlah pembeli. Lalu harganya juga ini 15.000 ini akan disimpan oleh program ke dalam array harga minuman dengan yang ada pada indeks jumlah pembeli. Terus case 2, case 3, case 4 sama seperti itu juga alurnya. Lalu selain adanya case 1, case 2, case 3, case 4, di dalam switch case ini juga ada fungsi default gitu kan. Kalau misalnya kita menginputkan angka di luar opsi yang sudah tersedia, yaitu 1 sampai 4, misalnya nih kita mau inputin angka 5, itu kan nggak ada di opsi ya. Jadi nanti program akan memunculkan output yang bertuliskan pilihan tidak valid seperti itu. Lalu lanjut lagi pada line ke-475 sampai 488. Di sini kami memunculkan outputan mengenai ukuran minuman yang akan kita beli. Di sini kami menyajikan 3 opsi, yaitu ada S small, M medium, dan L itu large. Lalu pada line ke-476 di sini ada ukuran minuman, jumlah pembeli sama dengan input.next. Itu gunanya untuk biar program ini bisa ngebaca inputan kita sebelumnya, lalu menyimpan nilai dari inputan kita ke dalam array ukuran minuman yang ada pada indeks jumlah pembeli. Seperti itu. Lalu pada line 477, lagi-lagi ada input.nextLine. Itu gunanya untuk membersihin baris baru yang mungkin tersisa dari pembacaan input kita sebelumnya. Seperti itu. Lalu lanjut lagi pada line ke-479 sampai 488. Di sini kita pakai fungsi if untuk memeriksa kondisi ketika kita memilih ukuran minuman. Di sini ada if ukuran minuman jumlah pembeli .equals ignore case S, harga minuman jumlah pembeli sama dengan ditambah 0. Jadi kalau misalnya kita milih ukuran S minumannya, jadi harganya itu tetap sama kayak yang di menu gitu. Nggak ditambah, nggak dikurang, nggak diapa-apain seperti itu. Terus yang kondisi kedua ada else if ukuran minuman jumlah pembeli .equals ignore case M, harga minuman jumlah pembeli sama dengan ditambah 5.000. Nah, kalau kita milih minuman yang ukuran M, maka nanti harganya akan ditambahkan 5.000. Seperti itu. Lalu kondisi yang terakhir ada else if ukuran minuman jumlah pembeli .equals ignore case L, harga minuman jumlah pembeli sama dengan ditambah 10.000. Jadi kalau misalnya kita memilih ukuran minuman yang L, itu harga aslinya itu bakal ditambah sama 10.000 seperti itu. Tapi jika kita menginputkan ukuran minuman di luar 3 opsi ini, misalnya kita menginput XL itu kan nggak ada ya di sini. Jadi nanti program akan memunculkan outputan yang bertuliskan ukuran tidak ada. Anda salah memilih, seperti itu. Lalu program tidak akan melanjutkan eksekusiannya. Nah, input insert juga sama, gitu kan. Cuman saya akan menjelaskan ulang. Jadi 490 static void input insert itu sama fungsinya kayak yang sebelum-sebelumnya. Lalu pada line ke-491 sampai 496 ini memunculkan output yang menyajikan berbagai jenis pilihan dari dessert itu sendiri. Ada es krim seharga 15.000, ada puding seharga 20.000, dan ada cake yang seharga 25.000. Untuk line yang ke-496 ini ada outputan untuk menaruh inputan kita mengenai pilihan dessert kita yang akan dibeli seperti itu. Lalu pada line ke-497 di sini ada integer pilihan dessert sama dengan input .nextIn. Itu gunanya biar program
bisa membaca inputan yang telah kita masukkan sebelumnya dan menyimpan nilai dari inputan tersebut ke dalam variabel yang bernamakan pilihan dessert. Tentunya menggunakan tipe data integer karena data yang kita masukkan itu hanya memuat angka. Lalu lagi dan lagi pada line ke-458 kami menuliskan input.nextLine gunanya untuk membersihin baris baru yang mungkin masih tersisa dari pembacaan inputan sebelumnya. Karena kan sebelumnya kita pakai metode next in ya, itu kan program cuma bisa ngebaca data-data kita yang bertipe data integer aja, yang memuat angka saja, tapi data-data kita yang memuat karakter itu tuh nggak keikut serta gitu, nggak ke bawah. Jadi makanya kita ngebersihinnya pakai input.nextLine gitu. Lalu lanjut lagi line ke 500 sampai 517. Di sini kita pakai switch case lagi untuk pemilihan dessertnya. Jadi case 1 itu tuh pilihan 1 yaitu es krim, case 2 itu yaitu puding, case 3 itu yaitu cake gitu. Misalnya kita mau mesen es krim. Jadi kita nginputin angka 1 kan. Nah, habis itu kita dibawa masuk ke dalam case 1 ini, lalu program akan menyimpan es krim ini ke dalam array menu pesan yang ada pada indeks jumlah pembeli. Lalu harganya juga sama, program akan menyimpannya ke dalam array harga minuman yang ada pada indeks jumlah pembeli. Untuk case 2 dan case 3 itu juga sama, alurnya kayak yang case 1. Namun, selain di luar case 1, 2, 3, dan case lainnya, switch case ini juga ada fungsi default di dalamnya. Jika kita memasukkan inputan di luar opsi yang udah ada, ini kan opsinya ada 1, 2, 3, tapi kita mau nginputin angka 4. 4 itu kan jelas-jelas gak ada ya, tapi kita kekeh nih mau masukin. Nah, nanti program itu bakal munculin output yang bertuliskan pilihan tidak valid. Itu artinya data yang kita masukkan itu nggak sesuai dengan ketentuan program yang ada. Seperti itu. Lalu program tidak akan melanjutkan pengeksekusiannya. Lalu lanjut. Di sini pada line ke 519 lagi dan lagi kita pakai static void ya. Di sini pakai metode tampilkan struk. Nah, pada line 520 sampai 522 ini kita memunculkan output berupa header untuk struk pembeliannya sendiri. Di sini ada nomor pembeli, ada tanggal pesan, nama pembeli, nomor meja, dan pesanan sama total harga, seperti itu. Lalu pada line ke 524 sampai 558 di situ kita pakai bubble sort untuk menyorting nama pembeli biar struknya tuh nanti rapi gitu. Misalnya ada pembeli yang namanya Bunga Silmi Kolis, itu kan depannya B, S, sama C. Nah, nanti setelah disorting pakai bubble sort, nanti di akhir struk pembeliannya itu munculnya Bunga, terus Kolis dulu, baru Silmi. Jadi Silmi sama Kolis itu ditukar gitu, seperti itu. Nah, pada line ini kami menggunakan nested loop for untuk mengurutkan data pembeli berdasarkan nama menggunakan bubble sort untuk penyortingannya. Nah, loop pertama ini berjalan sebanyak jumlah pembeli dikurang 1 kali. Nah, lalu loop kedua ini berjalan sebanyak jumlah pembeli dikurang I dikurang 1 kali, di mana I itu tuh indeks dari loop pertama. Pada setiap iterasi, nah ini tuh bakal dibandingin antara nama pembeli yang ada pada indeks J dengan nama pembeli yang ada pada di indeks J plus 1 menggunakan compare to untuk nentuin apakah datanya tuh perlu ditukar atau enggak sih gitu. Nah, jika nama pembeli yang ada pada indeks J itu lebih besar daripada nama pembeli yang ada pada indeks J plus 1, maka program akan melakukan pertukaran data dengan menggunakan variabel temp, yang mana variabel temp ini dijadikan sebagai variabel penampung, seperti itu. Data yang ditukar ini tuh meliputi nama pembeli, tanggal pesan, nomor meja, menu pesan, ukuran minuman, harga makanan, sama harga minuman. Seperti itu. Lalu lanjut lagi. Pada line ke 560 sampai ke 577. Di sini kami ingin menampilkan struk yang udah rapi, yang udah dilakukan penyortingan menggunakan bubble sort tadi. Lalu di sini itu pada line ini kami menggunakan perulangan for untuk iterasi melalui setiap pembelinya. Nah, loop ini berjalan sebanyak jumlah pembeli kali. Jadi jumlah pembeli itu
sebenarnya panjang array-nya gitu. Nah, pada setiap iterasi, kita ini menginisialisasi variabel pesanan sebagai string kosong. Lalu habis itu kita pakai fungsi if untuk mengecek atau memeriksa apakah ada pesanan makanan atau minuman pada pembeli tersebut atau tidak. Tuh. Jika ada, maka kita tuliskan sebagai menu pesan yang ada pada indeks I tidak sama dengan 0. Lalu habis itu program akan mencetak output berupa menampilkan menu pesanan yang sudah kita pesan sebelumnya gitu. Lalu kita periksa kondisinya lagi. Ini maksudnya ukuran minuman yang ada pada indeks I tidak sama dengan 0. Ini tuh maksudnya apakah ada menu tambahan apa enggak gitu. Jadi habis itu kita periksa apakah benar ada pesanan tambahan atau tidak. Jika misalnya ada, maka program akan mencetak output berupa koma, lalu habis itu menambahkan ke dalam outputan berupa menu tambahan kita tadi. Itu. Habis itu kita melakukan perhitungan keseluruhan harga menggunakan dan menyimpan nilai hasil nantinya ke dalam variabel yang bernamakan total harga menggunakan tipe data integer karena kan nanti hasilnya pasti angka ya gitu. Terus rumus dari total harga ini sendiri itu harga makanan yang ada pada indeks I kita jumlahkan dengan harga minuman yang ada pada indeks I. Lalu habis itu program akan mencetak output yang berisikan segala inputan kita yang udah kita masukin ke dalam program ini dengan format yang udah kita tentuin, yaitu I+1, ini tuh nomor pembeli, habis itu ada tanggal pesan, ada nama pembeli, terus ada nomor meja, ada pesanan, sama ada juga total harga. Setelah itu, program akan dinyatakan selesai dan berakhir, seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan menunjukkan input dan output yang ada pada program kami setelah program kami di running. Ini saya running terlebih dahulu. Konsolnya saya naikin agar terlihat jelas oleh kalian. Oke, jadi untuk pertamanya akan muncul outputan yang bertuliskan Cafe BCL yang beralamatkan di Jalan Raya 4, nomor 10, Kelurahan Sirnabaya, Kecamatan Teluk Jambe. Untuk kontak personnya itu sendiri yaitu 0812 3456 7890. Dan di sini tertera juga akun sosial media kita yaitu di Instagram dengan username BCL Cafe. Terus ada juga slogan kafe kita yaitu Your Second Home Away from Home. Nah, habis itu muncul nih output yang berisikan pilihan yang disajikan oleh program kafe buatan kami. Yaitu diantaranya pilihan pertama ada list meja kosong, yang kedua ada membuat pesanan, yang ketiga ada menambah pesanan, yang keempat ada tampilkan struk pembelian, dan yang terakhir keluar. Jadi untuk pertamanya, sebelum kita membuat pesanan, kita harus memeriksa dulu nomor meja mana yang masih kosong. Jadi kita inputin angka 1 untuk memilih pilihan yang pertama. Ini ada perintah suruh memasukkan jumlah meja yang tersedia. Misalnya saja kafe kita hanya menyediakan 10 meja. Jadi saya inputin angka 10. Terus diperintahkan lagi untuk masukkan nomor meja yang diinginkan, misalnya kita mau meja nomor 8. Nah, di sini muncul outputan bertuliskan meja nomor 8 berhasil dipesan. Lalu lanjut, kita membuat pesanan. Di sini suruh masukin tanggal pesanan, kita masukin aja tanggal sekarang. Tanggal berapa? Tanggal 2 bulan Juli tahun 2023. Terus disuruh memasukkan nama pembeli, misalnya saja pakai nama saya, yaitu Bunga. Habis itu disuruh masukin nomor meja, ada 2 pilihan, ada dine in
dengan pilihan nomor meja 1 sampai 10 karena 10 itu jumlah meja yang tersedia atau take away. Jadi ini sebenarnya liputan ini tuh cuma memastikan aja sih kita tuh bener-bener pengen mesen nomor meja 8 atau mau ganti. Tapi biar nggak aneh-aneh jadi kita tulis 8 aja samain. Nah, ini akan muncul outputan yang berisikan pilihan menu yang disediakan oleh kafe kita, yaitu ada kopi, teh, sama dessert. Misalnya saja saya pengen pesan kopi, jadi saya inputkan angka 1, ini muncul beragam jenis pilihan kopi, ada espresso, americano, latte, cappuccino, mocha, dan macchiato. Misalnya saja saya mau mesen latte, itu kan harganya 25.000 ya. Nah, dengan ukuran small saja, artinya tidak ada harga tambahan. Nah, di situ kita mau nambah pesan nih misalnya. Nah, suruh nih masukin nomor meja yang ingin ditambah pesanannya. Kan tadi meja kita nomor 8 ya, jadi kita di sini inputin juga angka 8. Nah, di sini muncul outputan pesanan saat ini tuh baru latte dengan ukuran S dan harganya 25.000 doang. Terus di sini muncul pilihan menu tambahan, ada kopi, teh, dessert. Misalnya saya mau dessert, jadi saya input angka 3. Saya mau cake dengan harga 25.000. Terus saya udah nggak ada lagi yang mau ditambahin, jadi saya pilih menu pilihan yang keluar, yaitu inputin angka 0. Itu saya juga nggak perlu nambah menu apa lagi, jadi saya pilih pilihan selesai atau menginput angka 0. Kalau begitu saya ingin menampilkan struktur pembelian. Oh iya, di sini muncul ya outputan yang bertuliskan pesanan berhasil ditambahkan pada meja 8, meja saya. Di situ saya pilih 4 untuk nampilin struktur pembelian saya. Nah, di sini muncul nih ada nomor pembeli. Nah, saya pembeli yang pertama pada tanggal 2 Juli 2023 dengan nama pembeli bunga, meja 8. Nah, pesanannya ini pesanan awal saya latte ya 25.000. Terus ada pesanan tambahan saya yaitu cake, itu harganya juga 25.000, jadi total harganya 50.000. Saya mau menambahkan pembeli, itu ada pembeli lagi. Kita kembali lagi ke list meja kosong. Jumlah meja yang tersedia, misalnya kita nulis 10 deh. Kita mau nomor meja ke-12, itu kan nggak ada ya. Jadi bakal terjadi apa sih sama program kita? Ya betul, program akan memunculkan output yang bertuliskan nomor meja tidak valid ya, karena yang tersedia itu cuma 10, kenapa kita inputnya 12 gitu. Kita mau nyoba lagi, 1 list meja kosong, kita tulis lagi 10. Nah, kita pengen meja 8 nih, apa sih yang terjadi? Kita tulis 8 nih. Ternyata program memunculkan output yang bertuliskan meja nomor 8 sudah terisi. Silahkan pilih meja lain, seperti itu. Kalau sudah begitu, kita isi kembali 1 dengan jumlah meja yang tersedia 10, kita pengen angka 6. Kita pengen meja nomor 6. Nah, itu kita membuat pesanan. Masukin deh tanggal hari ini, tanggal 2 bulan Juli tahun 2023. Masukkan nama pembelinya itu kita Silmi misalnya. Nah, ini kan program cuma mastiin ya, jadi nggak harus ngisi 6. Tadinya kita emang pengen 6, tapi kita pengen ganti meja gitu, jadi 5. Jadi ya program tetap berjalan, karena ini program cuma memastikan aja gitu, siapa tahu kita ganti itu. Kita mau teh, jadi input angka 2, kita mau teh hitam. Misalnya teh hitam 1, ukurannya M. Kan perlu diingat ya pada codingan sebelumnya, kalau S itu nggak nambah harga, kalau M itu nambah 5.000, kalau L itu nambah 10.000. Sedangkan pilihan saya ini teh hitam dengan harga 15.000, kalau M berarti tambah 5.000, berarti nanti kita harus bayar 20.000 ya. Di situ muncul outputan data pembeli berhasil disimpan. Saya nggak mau nambah, jadi saya lengkap pilihan nomor 3. Saya mau langsung ke menampilkan pilihan. Ya, bisa kalian lihat harga teh hitamnya yaitu 20.000. Lanjut lagi, saya mau nambah pembeli lagi, mau ada yang beli lagi, itu saya pilih 1. 10. Meja yang diinginkan 3. Itu membuat pesanan. Masukin tanggal sekarang, 2 Juli 2023. Saya mau nama pembelinya itu tulis. Nah, saya mau meja nomor 3 juga. Terus mau kopi. Terus macchiato 25.000 ya.
Kalau L berarti nambah 10 jadi 35. Nah, data pembeli berhasil disimpan, tampilkan struk pembelian. Nah, bisa kalian lihat, call list 35.000. Nah, ini kenapa tadi kan saya pertama menginputnya nama Silmi duluan ya, tapi ini malah call list yang kedua. Nah, itu adalah fungsi dari bubble sort. Dia tuh mengurutkan nama pembeli dari huruf depannya yang terlebih dahulu, seperti itu. C sama S kan lebih dulu C ya. Maka dari itu, call list dan Silmi itu tukeran tempat, seperti itu. Oh iya, ini kan buat yang dine-in ya, saya mau coba yang take away. Nah, karena take away jadi nggak perlu kepilihan satu, jadi langsung membuat pesanan aja, karena kan nggak butuh meja kalau take away. Jadi membuat pesanan, masukin tanggal sekarang, misalnya nama pembelinya mau Abel aja deh. Nah, saya mau take away. Oke. Misalnya saya mau beli teh aja, teh hijau dengan ukuran M deh, biar 25.000 ya. Nah, data pembeli berhasil disimpan, langsung tampilkan struk pembelian. Nah, ini bisa dilihat juga ya, Abel kan saya menginputnya yang keempat ya, tapi dia jadi yang pertama ya karena nomor depannya itu A gitu. Ini bubble sorting ya. Tuh. Oh ya, saya lupa menjelaskan bahwasannya menu rekursi itu terjadi pada saat sebentar. Nah, ini. Misalnya pas salah itu kita kembali lagi, itu tuh rekursi. Terus habis itu pas nyari meja kosong juga itu sebenarnya ada struktur data sequential search ya di dalamnya, seperti itu. Oke, baik. Ya, seperti inilah program kafe buatan kami jika di running. Oh iya, ini belum saya pilih yang kelima. Saya keluar dari program. Kalau saya memilih kelima, maka dinyatakan selesai dan berakhir gitu saja, lalu memunculkan outputan yang bertuliskan terima kasih telah berkunjung ke Cafe BCL. Seperti itu. Terima kasih.